Shalom jemaat Tuhan, pembahasan kita sampai kepada Yohanes 2 ayat 12 sampai 16 berjudul Yesus mencucikan bait Allah. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Roh kebenaran membimbing hamba-Mu dalam menyampaikan dan menjelaskan firman Tuhan. Roh Kudus juga membimbing setiap kami yang menonton dan mendengarkannya. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, Yohanes 2 ayat 12 sampai 16. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci itu didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah, saudara sekalian, di situ dikatakan sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum. Mungkin yang dimaksud Kapernaum di sini adalah nama sekarang adalah Tel Hum atau Kan Minyeh di pantai utara dari Danau Galilea. Sudah lihat di situ tanda merah Kapernaum di pantai utara Danau Galilea. Kota Kana adalah sekitar 20 mil. 20 mil berarti 35 kiloan ya. Dari kota itu. Jadi kalau kita hitung dari Semarang ya mungkin sekitar ujung daripada kota Ungaran. Ya, kota Kana sekitar 20 mil dari kota itu. Kana terletak di daerah yang tinggi. Gimana Yesus mengubah air menjadi anggur ya. Di daerah yang tinggi di Galilea. Dan Kapernaum di daerah pantai Danau Galilea. Ya, kita perlu sedikit mengetahui tentang kondisi geografis di sana ya. Oke. Hari raya Paskah terjadi pada tanggal 15 bulan Nisan. 15 bulan Nisan sekitar pertengahan April tahun Masehi ya. Menurut hukum Yahudi waktu itu, setiap pria yang tinggal dalam radius 20 kilo dari Yerusalem wajib hadir dalam perayaan tersebut. Saudara mungkin perlu tahu bulan Nisan. Nah, ini kira-kira perbandingannya ya. Ada bulan-bulan menurut perhitungan orang Yahudi, ada Tishri itu bulan September atau Oktober. Hesvan bulan Oktober sampai November. Nah, sudah lihat di situ ada tanda panah bulan Nisan. Itu sekarang itu kalau di dalam bulan Masehi, tahun Masehi disebut sebagai antara bulan Maret dan April. Itu bulan Nisan. Ya. Nah, hari raya Paskah terjadi pada tanggal 15 bulan Nisan. Jadi sekitar pertengahan bulan April. Sesuai hukum Yahudi waktu itu, setiap pria yang tinggal dalam radius 20 mil, sekitar 35 km ya dari Yerusalem, orang-orang pria harus hadir pada perayaan tersebut. Itu wajib bagi mereka. Ya. Dalam Injil Yohanes disebutkan beberapa kali Yesus berkunjung ke Yerusalem. Beberapa kali. Ya, sudah lihat minimal 3 kali. Yohanes 2 ayat 13, 6 ayat 4, 11 ayat 55. Minimal 3 kali. Selain itu ada dalam Yohanes 5 ayat 1. Juga kunjungan Yesus ke Yerusalem. Ya. Kemudian ada lagi Yohanes 10 ayat 22 dan 23. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Musim dingin itu ya pada bulan Desember biasanya. Itu musim dingin. Ya. Nampaknya fokus Injil Yohanes adalah di Yerusalem. Itulah fokus Injil Yohanes. Yesus berada di Yerusalem.
Memang pernah dalam Injil Yohanes dikatakan Yesus pergi ke Galilea, tapi hanya untuk sementara. Tapi fokus daripada seluruh Injil Yohanes adalah keberadaan dan pelayanan Yesus di Yerusalem. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan 3 kitab Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas disebut sebagai Injil sinoptik, itu fokusnya pada pelayanan Yesus di Galilea. Di Galilea. Yesus pergi ke Yerusalem pada akhir pelayanannya. Ya, menjelang dia mati di atas salib. Yesus pergi ke Yerusalem. Tapi fokus dari Injil Yohanes adalah pelayanan Yesus di Yerusalem. Ya. Oke, karena kunjungannya sering ke Yerusalem, Yesus tuh sangat tahu kondisi di sana. Sehingga ia menyatakan kesedihannya. Karena ia berkunjung sering kali ke Yerusalem, sehingga Yesus tahu kondisi kerohanian orang Israel di sana. Ya, kita lihat di sini gambar tentang Yesus yang mengeluh tentang kondisi rohani Yerusalem. Ya, Yerusalem, Yerusalem, Matius 23 ya. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Lihatlah, kata Yesus, ini nubuatnya. Rumahmu ini, ya, rumah yang kau bangga-banggakan itu, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ini nubuat daripada Yesus kepada penduduk Yerusalem pada waktu itu. Nubuat kehancuran yang akan terjadi pada Yerusalem. Ya. Nah, saudara sekalian, tindakan Yesus menyucikan bait Allah yang kita baca tadi, itu adalah sebenarnya menggenapi kitab terakhir dari Perjanjian Lama, yaitu Maleakhi 3 ayat 1-4. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka jadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Di situ dikatakan mentahirkan orang-orang Lewi. Itu Maleakhi 3. Ya, digenapi oleh tindakan Yesus yang menyucikan bait Allah. Ya, tindakan demikian menyatakan Yesus adalah Sang Mesias yang dinantikan itu. Sehingga tindakan itu sengaja ditempatkan di bagian muka Injil Yohanes tentang pelayanan Yesus. Sedangkan di 3 kitab Injil sinoptik, penyucian bait Allah oleh Tuhan Yesus itu diletakkan di bagian-bagian akhir. Tapi kenapa Injil Yohanes menempatkan penyucian bait Allah itu pada Yohanes pasal 2? Ya, ini hanya ingin menyatakan topik Injil Yohanes, Injil yang keempat ini berkaitan dengan Yesus Sang Mesias, Anak Allah. Itulah topik daripada Injil Yohanes. Ya, setiap topik Injil sinoptik mempunyai topik yang berbeda-beda. Tapi Injil Yohanes mempunyai topik untuk menyatakan kepada para pembacanya, Yesus adalah Sang Mesias, Anak Allah. Sehingga tindakan Yohanes 2 ini, penyucian bait Allah, ditempatkan di bagian awal. Ya, itu tujuannya. Dalam kitab Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, tindakan penyucian bait Allah ditempatkan di bagian akhir dari pelayanan Yesus menjelang beliau dihakimi dan disalibkan. Oke. Sekarang pertanyaannya, mengapa Yesus sampai marah? Yang kita baca tadi kan Yesus marah. Mengapa? Kita perlu pahami dalam firman Tuhan, marah itu tidak identik dengan dosa. Memang ada sebagian marah tuh identik dengan dosa. Tapi tidak semua marah identik dengan dosa. Lihat Efesus 4 ayat 26-27. Rasul Paulus berkata apa? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
Jadi marah itu sendiri tidak identik dengan dosa. Tapi kalau kamu menjadi marah, janganlah kau berbuat dosa, kata Rasul Paulus. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, bagaimana kalau marahnya sudah jam 5 sore, sedangkan matahari terbenam ya nggak sampai 1 jam. Ya. Jadi maksud daripada Efesus 4 ini, janganlah memendam amarahmu, gitu saja. Ya, janganlah sampai matahari terbenam dikatakan. Jadi cepat-cepat selesaikan masalah itu, supaya jangan kau memendam amarahmu sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu satu hal yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan malah pernah menghukum orang yang tidak bisa marah terhadap dosa. Ada sebagian orang, wow, dia mah disebut orang baik, dalam tanda kutip ya, nggak pernah marah dia. Justru dengan sikap demikian menurut firman Tuhan, mungkin sikapnya itu tidak baik. Walaupun orang bilang kata nggak pernah marah. Justru karena hal itu mungkin sikapnya itu tidak baik di hadapan Tuhan. Ya, justru Tuhan pernah menghukum orang yang tidak bisa marah terhadap dosa. Lihat 1 Samuel 3 ayat 13, ini tentang Imam Eli. Ya, sebab telah kuberitahukan kepadanya, kepada Imam Eli, bahwa aku akan menghukum keluarganya, ya, untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Ini bahwa anak-anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas itu, telah menghujat Allah. Tetapi ia, yaitu Imam Eli, tidak memarahi mereka. Hofni dan Pinehas sudah berbuat salah berkali-kali di hadapan Tuhan. Tapi Imam Eli tidak pernah memarahi kedua anaknya itu. Akibatnya Tuhan murka kepada Imam Eli dan keluarganya. Jadi Tuhan pernah menghukum orang yang tidak bisa marah terhadap dosa. Orang yang benar adalah orang yang baik, mengasihi. Tapi orang yang siap menegur orang yang melakukan dosa. Itu orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Oke, hari raya Paskah adalah hari terbesar dari semua hari raya keagamaan Yahudi. Itu terbesar. Setiap pria dewasa yang tinggal dalam radius 20 mil dari Yerusalem, sekitar 35 km, wajib menghadirinya. Wajib. Namun bukan hanya orang Yahudi di Palestina, tapi juga orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai negara yang lain, berusaha untuk datang ke Bait Allah Yerusalem pada hari raya Paskah. Ini jadi akibatnya apa? Hari raya Paskah itu dihadiri oleh banyak orang Yahudi, ya, baik yang tinggal di radius 20 mil dari Yerusalem maupun dari tempat-tempat yang lain, bahkan dari luar negeri. Ya. Orang-orang Yahudi itu tidak akan lupa akan tanah nenek moyang mereka. Adalah kerinduan orang-orang Yahudi waktu itu, bahkan sampai sekarang, untuk merayakan hari Paskah di Yerusalem. Itu kerinduan mereka. Ya. Diperkirakan menurut buku William Barclay yang saya baca, diperkirakan sekitar 2/4 juta. Nah, saudara sekalian, kita harus membaca bagian ini. Jangan dibandingkan dengan jumlah penduduk kota sekarang. Di banyak kota di zaman modern ini, macam Semarang, jutaan penduduknya, Jakarta apalagi. Tapi pada waktu Kisah Rasul ini, orang-orang yang ada di satu kota, ya tidak sampai 1 juta. Ya. Tidak sampai 1 juta, hanya beberapa puluh ribu saja. Ya. Tapi kalau sampai 2/4 juta orang kumpul di Yerusalem, itu satu hal yang luar biasa. Itu menandakan akan perayaan agama yang besar dari orang Yahudi. 2/4 juta berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Paskah. Ya, lalu ada pajak Bait Allah yang harus dibayar oleh orang-orang Yahudi yang berusia di atas 19 tahun. Di atas 19 tahun. Pajak ini untuk mendukung upacara korban. Jangan lupa ya, setiap pagi dan sore mereka mengorbankan domba-domba ya di Bait Allah. Dan itu perlu biaya.
Sehingga pada hari Paskah itu mereka memungut pajak dari orang-orang Yahudi pria yang berusia di atas 19 tahun. Ya. Pajaknya katanya sekitar setengah shekel. Setengah shekel itu sama dengan hampir 2 hari upah kerja di Palestina pada waktu itu. Jadi 2 hari upah kerja. Sekarang di Indonesia berapa duit? Itu hampir 2 hari upah kerja orang waktu itu ya. Mereka harus bayar sebagai pajak bait Allah untuk mendukung akan upacara korban ya pagi dan sore untuk mempersembahkan korban domba ya. Pada hari-hari biasa semua mata uang bisa dipakai di Palestina. Yaitu koin perak dari Roma, dari Yunani, dari Mesir, dari Tirus, Sidon dan dari Palestina. Ya, itu pada hari biasa. Namun pajak bait Allah harus dibayar dalam bentuk mata uang Galilea. Atau mata uang yang berlaku di bait Allah, yaitu mata uang Galilea. Ya. Ini adalah mata uang orang Yahudi, mereka mengklaim begitu. Mata uang lain yang dipersembahkan di bait Allah dianggap najis, nggak layak. Sehingga semua mata uang yang dibawa orang dari berbagai negeri harus ditukar dengan mata uang Galilea. Iya. Sehingga setiap orang yang datang dari berbagai tempat dan berbagai negara datang dengan membawa berbagai macam mata uang mereka, harus mereka tukar dengan mata uang bait Allah yang akan dipersembahkan di bait Allah. Ya. Maka tersedialah para penukar uang yang dimonopoli oleh kaum imam. Money changers itu ya, para penukar uang. Dimonopoli oleh kaum imam di bait Allah. Nah, disinilah letak permainan kotor mereka. Walaupun para imam. Ya. Para imam yang bermental bisnis. Ya. Para peziarah itu sudah menggunakan banyak uang untuk perjalanan mereka. Dia naik kapal jauh, ya, lama. Mereka sudah pergunakan banyak uang untuk perjalanan mereka. Ditambah lagi dengan beban tambahan kurs mata uang di bait Allah. Ya. Dan para imam itu mengatakan ini kalian lakukan atas nama agama. Ya. Para pemimpin agama Yahudi berkata ini kalian lakukan atas nama agama. Jadi walaupun kalian sudah gunakan banyak uang untuk perjalanan, kalian juga gunakan uang untuk berkaitan dengan persembahan kalian di bait Allah. Ya. Oke, hati-hati saudara sekalian. Sampai sekarang ya, hati-hati. Dengan sebagian para agamawan yang sudah dijiwai oleh semangat materialisme. Hati-hati. Sebutannya agamawan. Ya, sebutannya pendeta. Sebutannya penginjil. Tapi sebagian para pendeta dan sebagian para penginjil, sebagian ya, sudah dijiwai oleh semangat materialisme. Ini bahaya. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita hanya melakukan prinsip firman Tuhan saja. Ya. Oke. Kita perlu ingat prinsip memberi secara Kristiani itu apa? Lihat 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Harus rela. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pada waktu itu orang-orang Yahudi memberi ke bait Allah ya dengan terpaksa. Itu keputusan ketetapan yang ditentukan oleh para penguasa bait Allah, yaitu para imam itu. Ya, tapi kita sebagai orang Kristen, kalau kita harus memberi, biarlah kita memberi dengan rela hati, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan. Dan sebagai hamba Tuhan, jangan menyalahgunakan posisi untuk memperkaya diri. Ini penting sekali. Ya. Ikuti saja prinsip firman Tuhan. Ya. Iya, ingat ya Titus 1 ayat 15. Dikatakan apa? Bagi orang suci, semuanya suci. Orang suci berarti apa? Pikiran suci, motivasi yang suci, tindakan suci. Bagi orang suci semuanya suci.
Tapi bagi orang yang najis, pikiran najis, motivasinya najis. Dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal atau suara hati mereka najis. Jadi ada sebagian orang rohaniawan disebut, tapi sayang motivasi mereka, pikiran mereka, imajinasi mereka tidak suci di hadapan Tuhan. Najis ataupun yang tidak berkenan. Biar kita sebagai rohaniawan selalu mengoreksi diri. Tuhan, Roh Kudus bimbing kami agar kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk memuaskan ambisi pribadi. Ini penting sekali. Ya, hati-hati ada sebagian bidang rohani yang dilakoni oleh mereka yang berjiwa materialistis. Hati-hati ini. Ya. Bidangnya rohani, tapi jiwanya, spiritnya materialistis. Hati-hati. Iya, selanjutnya. Selain itu, para peziarah Yerusalem itu juga berurusan dengan para penjual hewan di Bait Allah. Kunjungan ke Bait Allah berarti mereka membawa korban hewan. Ya. Korban itu dibeli di pelataran Bait Allah. Aturannya, hewan yang dikorbankan haruslah tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Itu aturan begitu. Haruslah tidak bercacat celah. Nah, otoritas Bait Allah mengangkat para petugas yang memeriksa hewan-hewan yang akan dikorbankan. Jadi orang-orang yang datang dari berbagai tempat tuh mereka coba berusaha membawa hewan untuk mereka korbankan. Nah, hewan-hewan dari luar Bait Allah ini harus diperiksa dulu oleh para petugas yang sudah ditetapkan oleh otoritas Bait Allah. Apakah hewan yang kalian bawa ini berkenan di hadapan Tuhan untuk dikorbankan? Ya, itu. Lalu biasanya para pengecek korban itu bisa saja mendapatkan cacat celah dari hewan-hewan itu. Diperiksa dari kupingnya, dari mulutnya, dari hidungnya, dari tubuhnya, bagian atas dan bawah, kakinya. Selalu saja mereka bisa mendapatkan, hewan kalian enggak berkenan di depan Tuhan. Jangan korbankan hewan ini. Mereka membawa dari jauh-jauh tuh, Pak ini baik, oke nih. Enggak bisa, ini hewan enggak berkenan di depan Tuhan. Mau dikorbankan, Tuhan enggak berkenan. Jadi itu tantangan dan tantangan dari para imam itu. Akibatnya apa? Ya terpaksa mereka tidak boleh korbankan hewan yang mereka bawa dari jauh-jauh itu. Apa yang mereka lakukan? Ya mereka harus beli hewan-hewan yang sudah dijual di pelataran Bait Allah itu. Hewan-hewan dari luar itu biasanya ditolak oleh para imam. Para peziarah mau tidak mau harus membeli hewan yang sudah tersedia di pelataran Bait Allah. Dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga di dalam masyarakat. Ya ini karena dijualnya di pelataran Bait Allah. Jadi harganya jauh lebih mahal. Dan ini pasti berkenan di depan Tuhan. Itu yang memastikanlah para imam. Ya, pasti kalian beli saja walaupun mahal. Supaya kalian diperkenan Tuhan persembahannya. Gitu. Menurut seorang ahli sejarah abad 1 Masehi, yaitu Flavius Josephus, ya, seorang ahli sejarah Yahudi, dia berkata ada 256.500 hewan, bayangkan, 256.500 hewan yang dikorbankan pada Paskah orang Yahudi. Ini nggak main-main jumlahnya. Jadi pasar itu sangat ramai dan sangat menguntungkan bagi para penjual hewan dan penukar uang yang ala antek-anteknya para imam Yahudi waktu itu. Ini untung besar mereka. Ya. Hal-hal itu yang membuat Yesus marah karena beliau mengasihi Bapa dan mengasihi umatnya. Yesus tidak mungkin bersikap pasif terhadap tindakan yang enggak benar dan enggak adil itu. Ya, orang yang mau bersikap benar di hadapan Tuhan, orang macam gitu tidak akan bersikap pasif kalau melihat ketidakadilan yang terjadi pada saat itu. Ya, bahkan sampai sekarang juga ya,
Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, pasti orang-orang suci hatinya akan menyuarakan suara kenabian kepada masyarakat ini. Ini penting ya. Yakobus 4 ayat 17, bagus nih ayat ini ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ya pasif saja, ya diam saja, safety first saja, ya buat biar aku aman saja ya. Orang tuh tahu itu tidak baik, tapi tidak melakukan apa-apa, tidak mengatakan apa-apa, dia diam saja. Orang itu di depan Tuhan berdosa. Ya, jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saya simpulkan, sikap pasif umat Tuhan itu bisa dosa di hadapan Tuhan. Oke, orang yang suci hatinya tidak akan tinggal diam jika melihat ketidakadilan terjadi di masyarakat. Etika yang benar bukan pasif, tetapi aktif, ini penting. Untuk mengusahakan kebaikan bagi orang lain. Kebaikan bagi orang lain. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia pasif saja, ia berdosa di hadapan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, ini penting. Orang yang mengasihi Tuhan akan membenci pada perbuatan-perbuatan yang Tuhan juga benci. Ini penting. Dan mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Ini orang yang mengasihi Tuhan. Dia akan membenci pada perbuatan-perbuatan yang Tuhan benci dan mengasihi pada hal-hal yang Tuhan kasihi. Ini penting. Itulah tanda orang yang mengasihi Tuhan. Iya, Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Tentunya ini beda dengan berjualan di gereja untuk mendukung pencarian dana bagi pembangunan gereja misalnya. Ada kan sebagian umat Tuhan demi mendukung pembangunan gereja, mereka ada proyek penjualan makanan. Ya semua itu keuntungan untuk mendukung pembangunan gereja. Ya itu baik-baik saja, puji Tuhan. Atau juga untuk mendukung PI ke daerah mana ya, untuk mendukung umat Tuhan di sana yang sedang mengalami kesulitan, gempa bumi atau bagaimana ya. Kita dukung dengan cara pencarian dana dengan berjualan. Atau mendukung diakonia gereja, itu lain. Ya. Tapi yang ditegur oleh Tuhan apa? Mencari ya keuntungan luar biasa besar dengan cara menyalahgunakan rumah Tuhan. Ini tidak baik di hadapan Tuhan. Ini tidak benar di hadapan Tuhan. Iya. Lalu tempat yang dipakai untuk jual beli hewan dan koin itu berada di halaman untuk ibadahnya orang-orang non-Yahudi waktu itu. Jadi mereka menyalahgunakan, para imam menyalahgunakan tempat yang dipakai oleh orang-orang non-Yahudi untuk menyembah Allah Yahweh. Ya, coba saudara lihat. Ya. Nah, halaman paling luar bait Allah adalah untuk orang-orang non-Yahudi. Ya, halaman paling luar itu dibuat sangat berisik dan kotor karena sebagai tempat untuk berjualan hewan. Sehingga pasti kondisi itu sangat mengganggu suasana orang untuk berdoa. Orang Yahudi itu waktu itu sangat rasialis ya. Nggak apa-apalah mereka terganggu. Mereka toh non Yahudi. Ya. Dipakai tempat untuk penjualan hewan. Nah, Markus atas bimbingan Rasul Petrus yang jadi saksi mata menuliskan. Ya, dikatakan, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bukan hanya Yahudi, tapi bagi segala bangsa. Tapi kamu ini telah menjadikannya sebagai sarang penyamuk. Lihat Markus 11 ayat 17. Iya. Apakah alasan Yesus marah?
rumah Tuhan telah dinajiskan karena penyalahgunaan fungsi oleh mereka yang berotoritas. Hati-hati ya. Kalau sudah diberikan otoritas, jangan salah gunakan otoritas yang Tuhan berikan kepada kalian. Ya. Rumah Tuhan waktu itu telah dinajiskan. Mereka hanya menginspeksi kondisi yang terlihat pada tubuh hewan. Tubuh hewan mereka cari-cari apakah cacat atau tidak ini. Tapi mereka lupa. Mereka harus juga menginspeksi motivasi hati manusia. Hati mereka sendiri yang menjadi pelayan di bait Allah itu. Mereka lupa melakukannya. Ya. Amos 5 ayat 22-24 dikatakan apa? Kalau kamu bawa korban bakaran dan korban gandum, aku tidak akan menerimanya. Hentikan nyanyian-nyanyianmu yang membisingkan itu. Aku tak mau mendengarkan permainan kecapimu walaupun indah. Lebih baik kata Tuhan, berusahalah supaya keadilan mengalir seperti air. Ya, biar umat Tuhan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Dan kejujuran seperti sungai yang tidak pernah kering. Itu dalam terjemahan sehari-hari ya. Amos 5 ayat 22-24. Jadi keaktifan di bait Allah tidak boleh mengabaikan sifat yang adil bagi masyarakat ini. Ini penting sekali. Ya. Oke. Yang kedua, alasan Yesus marah. Yang kedua adalah tindakan para imam yang menghalangi bangsa-bangsa lain untuk beribadah kepada Tuhan. Bangsa-bangsa lain dianggap mereka nggak layak di hadapan Tuhan. Ya, itu sikap para imam. Halaman bait Allah terbagi jadi 4 bagian seperti yang saya sebutkan tadi ya. Cuma ini lebih mendetail. Halaman yang paling belakang untuk para non-Yahudi yang disebut dengan kaum proselit itu. Non-Yahudi paling belakang. Kemudian yang lebih dalam halaman bagi perempuan-perempuan Yahudi. Ya. Lalu halaman berikutnya yang lebih dalam adalah untuk para pria Yahudi. Dan halaman yang paling depan adalah halaman untuk kaum imam. Itulah pembagiannya. Ya. Bagian yang dipakai para imam untuk berjualan itu adalah bagian yang paling belakang. Itu bagian untuk para non-Yahudi yang mau beribadah kepada Allah Yahweh. Mereka salah gunakan. Mereka ganggu konsentrasi orang-orang non-Yahudi untuk beribadah dengan bunyi-bunyi daripada hewan-hewan yang mereka jual belikan itu. Iya, Tuhan berkata, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bukan hanya orang-orang non-Yahudi, tapi bagi segala bangsa. Tapi kalian ini telah menjadikannya sebagai sarang penyamun. Markus 11 ayat 17. Ada 2 macam reaksi terhadap tindakan Tuhan itu. Apa reaksinya? Apa? Pertama, reaksi dari para murid Tuhan yang melihat tindakan Yesus itu. Apa reaksi mereka? Mereka ingat akan Mazmur 69 ayat 10. Mazmur 69 ayat 10 mengatakan, semangatku berkobar karena cinta kepada rumah-rumahmu. Ya, semangatku berkobar karena cinta kepada rumahmu. Olok-olokan orang yang menghina engkau menimpa diriku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mencintai pekerjaan Tuhan. Dan salah satunya adalah dia mencintai akan rumah Tuhan. Ya, semangatku. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan semangatku berkobar karena cinta kepada rumahmu. Ya. Mazmur ini adalah bagian dari Mazmur Mesianik. Ya. Itu yang direaksi dari para murid Tuhan. Tapi reaksi yang kedua adalah reaksi dari orang-orang Yahudi yang datang waktu itu. Yohanes 2 ayat 18 dikatakan, orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?
mengusir para penjual itu ya. Tanda apakah yang engkau bisa tunjukkan kepada kami? Mereka anggap tindakan Yesus adalah tindakan dari seorang yang mengklaim diri sebagai Mesias. Itu anggapan mereka. Ya. Nah, beberapa pribadi sebelumnya, sebelum peristiwa ini, pernah mengklaim diri sebagai Mesias dalam tanda kutip ya, tapi palsu. Biasanya mereka cuma klaim dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Misalnya bisa membelah sungai Yordan jadi dua. Atau bisa membuat tembok Yerusalem runtuh. Itu klaim-klaim mereka. Tapi nggak terjadi. Itu adalah klaim-klaim yang palsu. Ya. Tapi Yesus, waktu Yesus melakukan itu, orang-orang Yahudi berkata, ayo tunjukkan tanda apa. Sehingga tindakanmu itu menyatakan bahwa engkau adalah Mesias. Lalu Yesus menjawab apa? Iya, orang-orang Yahudi menantang Yesus untuk melakukan mujizat demi membuktikan klaimnya sebagai Mesias. Jawab Yesus kepada mereka apa? Rombak bait Allah ini. Dan di dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Rombak bait Allah ini. Nah, orang Yahudi yang waktu dengar itu mereka salah mengerti. Mereka pikir Yesus akan merombak bait Allah Yerusalem itu. Padahal Yesus mempunyai pengertian yang berbeda dari pengertian mereka. Rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dalam 3 hari. Yang benar saja kata mereka ya. Orang-orang Yahudi menjawab perkataan Yesus dengan bingung. 46 tahun orang-orang mendirikan bait Allah ini. Dan belum selesai waktu itu ya. Engkau dapat membangun dalam 3 hari. Jadi mereka pikir ini Yesus ini ngaco ini. 46 tahun orang-orang mau membangun, merenovasi bait Allah belum selesai. Tapi Yesus bisa membangunnya selama 3 hari. Wah, mereka mungkin bertanya-tanya, mereka bingung. Dan mungkin mereka ada yang tertawa-tawa. Ini orang gila, ini orang ngaco ini. Ya. Jawaban Yesus tuh telah disalah mengerti oleh banyak orang. Misalnya pada waktu Yesus diadili, lihat Matius 26, ada saksi yang mengatakan orang ini yaitu Yesus berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Itu karena salah mengerti orang Yahudi. Dikatakan waktu Yesus diadili. Nah, seorang bapak gereja bernama Saint Irenaeus. Ya, dia pernah berkata, no prophecy is fully understood until after the fulfillment of it. Ya, tidak ada satu nubuat yang dimengerti secara penuh sampai nubuat itu digenapi. Sampai nubuat itu digenapi. Baru dimengerti secara fully, secara sepenuhnya. Ya. Itu kata Saint Irenaeus. Ya, sebenarnya makna perkataan Yesus tadi adalah seperti ini. Yesus tidak pernah berkata bahwa dia akan menghancurkan bait Allah secara fisik dan membangunnya kembali, membangun bait Allah secara fisik itu. Allah yang Maha Tahu, dia tahu kondisi akhir bait Allah itu, kondisi fisik dan rohaninya. Bandingkan perkataan Yesus kepada perempuan Samaria. Lihat Yohanes 4 ayat 21. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, Allah Bapa, bukan di gunung ini, bukan di gunung Gerizim, bukan juga di Yerusalem, bukan di bait Allah Yerusalem, bukan. Tapi apa? Tapi Allah tuh roh adanya. Maka sebagai orang yang percaya pada Yesus, kita menyembah Allah ya dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi kita menyembah Yesus tidak berpusat pada bait Allah di satu tempat. Apalagi bait Allah di Yerusalem yang sekarang sudah dibongkar itu. Ya, karena roh itu ada, Allah itu roh adanya. Maka umatnya harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak terpengaruh pada kiblat apapun, kemana ke menghadap utara, selatan, timur, barat,
nggak terpengaruh dengan hal itu. Iya, makna perkataan Yesus yang kedua apa? Dari tindakan tersebut, Tuhan ingin menyatakan segala ritual dalam bait Allah itu hanyalah simbol dari apa yang sebentar lagi akan terjadi. Apa yang akan terjadi itu apa? Mari kita lihat ya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Itu firman Tuhan katakan. Tidak mungkin darah lembu jantan atau domba jantan, lembu jantan atau domba jantan, tidak mungkin darahnya bisa menghapuskan dosa. Lihat Ibrani 10 ayat 4. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes Pembaptis melihat Yesus dengan datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukan lembu jantan, bukan domba jantan yang bisa menghapus dosa. Hanya darah sang anak domba Allah. Itu firman Tuhan katakan. Dosa umat Allah dalam perjanjian lama, di mana Yesus belum datang, ya, itu baru ditutupi, belum dihapus. Dari mana saya bisa tahu? Lihat Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni dan diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru, umat Tuhan dihapus dosanya melalui pengorbanan sang anak domba Allah. Dalam perjanjian lama, dosa umat Tuhan baru ditutupi. Barulah disucikan, dihapuskan, disucikan hatinya dan dihapuskan dosanya pada waktu Yesus mati dan salib. Puji Tuhan. Maksud perkataan Yesus, segala ritual yang rumit di bait Allah waktu itu segera akan berakhir saat sang anak domba Allah berkorban. Ini penting. Jadi segala usaha manusia, termasuk Raja Herodes yang mulai renovasi dan memperluas bait Allah di Yerusalem pada tahun 19 BC sebelum Masehi ya, dan dilanjutkan orang-orang lain dan berakhir tahun 64 Masehi, semua itu tinggal kenangan. Ya, hanya indah secara arsitektur, tapi hanya tinggal kenangan. Ya. Ingat Ibrani 10 ayat 4 dikatakan apa? Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa, kecuali hanya darah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29. Puji Tuhan. Iya, dalam sejarah Jenderal Titus dari Romawi memimpin tentara Romawi menghancurkan bait Allah di Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Dan menyebarkan rakyat Yahudi ke berbagai tempat di dunia ini. Sampai mereka kembali dan membangun negara Republik Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Sudah lihat berapa abad mereka tercerai-berai itu. Ya. Iya, ini ada tulisan dalam Post, Palestina Post. State of Israel is born. Negara Israel lahir pada tanggal 14 Mei 1948. Iya. Nah, tahun Yohanes 2 ayat 21. Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah tubuhnya sendiri. Pemahaman yang lebih luas tentang bait Allah adalah tubuh Tuhan Yesus. Yohanes 2 ayat 21. Tubuh Tuhan Yesus. Kemudian Rasul Paulus sebagai Rasul Tuhan yang diilhami Roh Kudus, ya, dia memperluas pemahaman itu. Dia berkata tubuh umat Tuhan. Saudara saya punya tubuh. Kalau kita percaya Yesus, tubuh umat Tuhan adalah bait Roh Kudus. Itu firman Tuhan katakan demikian. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Tubuhmu Allah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuh umat Tuhan itu perlu dirawat. Jangan dirusak oleh moralitas yang enggak benar. Ya. Juga jangan dirusak dengan makanan yang berlebihan. Setiap makanan punya fungsi, tapi kalau berlebihan jadi racun. Juga jangan dirusak oleh asap
asap yang mempolusi tubuh kita. Ya asap apa? Saudara tahu, asap rokok lah, asap ganja lah. Asap-asap itu jangan jadikan asap itu mempolusi tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Itu firman Tuhan. Iya, ini adalah suatu kebenaran yang sangat hebat. Hubungan umat dengan Allah tidak tergantung pada bangunan fisik dan kiblat buatan manusia. Meskipun terlihat sangat hebat. Ya, kiblat kemana? Harus berdoa sesuai kiblatnya. Bagi orang Kristen tidak lagi doa diatur oleh kiblat. Kita menghadap mana? Allah itu roh adanya. Ya. Asal kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Allah via Tuhan Yesus punya inner temple, bait Roh Suci dalam hati. Ya. Via kehadiran Roh Kudus yang mewakili Tuhan Yesus yang sekarang berada di surga. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sekarang sudah kembali ke surga dan akan datang pada hari kiamat nanti. Tapi Roh Kudus diutus berada dalam hati setiap orang yang percaya pada Yesus. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, ayat terakhir. Yuk kita baca sama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh Allah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuh. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdiri sekalian nyanyikan satu lagu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Mari kita berdiri. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru,
agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sekali lagi, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran firman Tuhan dari Yohanes 2 ini. Tolong kami Tuhan untuk menjaga tubuh kami, agar bisa memuliakan Tuhan. Lewat tubuh kami, oh Tuhan, kami bisa mengagungkan nama Tuhan. Kami bisa menyampaikan kesaksian kami yang indah kepada umat di dunia ini. Tuhan, tolonglah kami, Roh Kudus menguatkan kami, dan Roh Kudus menolong kami. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, biar Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan, Amin.